Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat di kalangan mahasiswa jurusan Teknik Mesin. Ya, perkenalkan, kakak ini dari mana? Nama saya Lady Srimel Ciwarowo dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Stambuk 2023. Jadi di sini saya akan langsung melemparkan satu pertanyaan atau dua pertanyaan ya teman-teman, terkait dengan judul yang sudah disebutkan teman saya tadi. Menurut kakak, faktor apa saja yang menurut Anda paling berkontribusi terhadap tingginya kasus cyberbullying di kalangan mahasiswa saat ini? Oke, dengan perkembangan teknologi yang sangat signifikan saat ini itu baik di internet atau media sosial itu sangat berpengaruh signifikan. Kenapa kayak gitu? Dengan adanya media sosial ini dapat memicu berbagai pendapat atau komentar negatif terhadap seseorang yang dapat mengakibatkan yang namanya dengan cyberbullying. Dah. Oh baik, terima kasih atas pertanyaan yang pertama. Terus terkait dengan itu, langsung saya melemparkan pertanyaan kedua, yaitu sebagai mahasiswa, langkah konstruktif apa yang menurut Anda harus diambil untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi teman sebaya tentang dampak cyberbullying? Oke, untuk langkahnya itu yang pertama kita harus lebih ke memberikan pemahaman terhadap masyarakat atau tentang teman-teman sebaya kita bahwa akibat atau dampak negatif dari cyberbullying itu sangat berbahaya dan dapat pun merenggut nyawa seseorang jika terlalu berlebihan. Jadi kita memulai dari edukasi, pembelajaran sejak dini dan juga beberapa pemahaman tentang dampak dari cyberbullying tersebut. Sekian teman-teman, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan mewawancarai civitas dari masyarakat Teknik Mesin tentang kasus cyberbullying di kampus. Baik, dengan saudara siapa? Christian Gultom, jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Baik. Jadi bagaimana menurut Awang tentang peran siapa saja yang berperan di dunia kampus untuk mencegah cyberbullying di dunia kampus? Kalau menurut saya yang berperan dalam menghindari cyberbullying ini diantaranya adalah mahasiswa dan dosen, dikarenakan banyak mahasiswa di kampus ini yang melakukan bullying, tetapi tanpa mereka sadari mereka menganggap bullying yang dilakukan itu dianggap biasa, tetapi orang yang merasakan itu sudah menyakiti hatinya, sehingga kita sebagai mahasiswa harus pandai berbicara dan pandai menjaga sikap. Dan peran penting dosen untuk menghindari cyberbullying ini adalah mengingatkan kembali mahasiswanya agar menjaga kata-katanya dan menjaga perilakunya sebagai mahasiswa. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Abang pengaruh media sosial dalam kasus cyberbullying di dunia kampus ini? Kalau menurut saya pengaruh media sosial itu sangat berat, sangat ada kaitannya dengan pengaruh media sosial, dikarenakan seperti ada mahasiswa yang ingin menunjukkan bakatnya dan menguploadnya ke media sosial, contohnya seperti Instagram atau TikTok, dan ada mahasiswa yang lain yang sirik dan iri kepada mahasiswa tersebut sehingga memberikan komentar negatif, dan mahasiswa lain juga mengikuti komentar negatif itu sehingga berprasangka buruk kepada mahasiswa yang ingin menunjukkan bakatnya ke media sosial tersebut. Baik, terima kasih Bang. Oke. Sekian wawancara saya, terima kasih. Selamat sore Bang, pada hari ini saya ingin mewawancarai Abang mengenai topik tanggapan publik terhadap kasus perundungan atau pembulian di lingkungan jurusan Teknik Mesin Unimed. Sebelumnya, apakah Abang boleh memperkenalkan diri Abang terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Alex. Baik Bang Alex, pertanyaan pertama adalah menurut Anda seberapa serius masalah perundungan dan cyberbullying di lingkungan kampus atau perkuliahan kita saat ini? Ya, menurut saya itu sangat serius dikarenakan perundungan tidak baik untuk kita semua. Kita harus saling menghargai kawan-kawan kita di kampus. Ya. Dan pertanyaan kedua, dalam konteks digital, apakah Anda setuju bahwa komentar negatif yang terus-menerus dapat mengakibatkan masalah kesehatan seperti kecemasan, depresi, dan stres? Jelaskan alasannya. Saya setuju karena itu dapat mempengaruhi mental kita, seperti ya jadi overthinking bawaannya.
pokoknya setuju lah. Baik, terima kasih Bang Alex. Selamat sore teman-teman. Pada hari ini saya akan mewawancari teman-teman dari lingkungan teknik mesin. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu nama dan prodi Abang? Ya, boleh Kak. Perkenalkan, nama saya Jenson Alex Pandapotan Nebitupulu. Prodi saya dari D3 Teknik Mesin. Oke, pertanyaan pertama adalah, menurut Anda, seberapa serius masalah perundungan dan cyberbullying lingkungan kampus kita pada saat ini? Ya, kalau menurut saya cukup tinggi. Karena kita tahu saja sendiri kan situasi lingkungan kampus kita itu berada di Sumatera Utara. Yang dimana orang-orang juga tahu kalau Sumatera Utara itu kan cara berbahasanya keras gitu. Mungkin saja teman-teman dari luar Sumatera Utara gitu baru memijakkan kaki lah bahasanya gitu, hidup di lingkungan yang baru seperti Sumatera Utara ini. Mungkin ada beberapa kawan-kawan yang lain bisa merasa tersinggung atas bahasa-bahasa atau kata-kata yang dilontarkan terhadap teman-teman yang dari pribumi gitu. Mungkin itu aja Kak. Oke, pertanyaan kedua adalah, dalam konteks digital, apakah Anda setuju bahwa komentar negatif yang terus-menerus dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi? Coba jelaskan. Ya, kalau itu saya setuju. Kenapa? Sudah banyak kita lihat saja ya dari sosial media seperti TikTok gitu ya kan. Kita mau posting hal-hal yang menurut kita positif, kadang saja ada beberapa netizen gitu yang berkomentar yang tidak sepantasnya dilontarkan gitu. Untuk kecemasan pastinya ada gitu terhadap diri sendiri gitu kan, orang-orang yang merasakannya. Dan jika itu dilakukan terus-menerus bisa merujuk kepada apa bahasanya kayak penyakit jiwa lah gitu Kak. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan wawancara saya di dalam lingkungan Civitas Masyarakat Teknik Mesin. Yaitu, apakah Abang boleh perkenalan? Ya, boleh. Ya, dengan siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Samuel Triol Semanjorang, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Stambu 2023. Baik, terima kasih. Menurut Abang, jika Anda sebagai korban mengalami kesulitan fokus belajar akibat cyberbullying, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengatasinya? Ya, untuk langkah yang pertama yaitu ya konsultasi terhadap dosen lah, karena yang ada di kampus itu kan ada dosen. Jadi kita langkah pertama itu kepada dosen, kita memberikan pengaduan kepada dosen bahwasanya kita tidak memiliki kenyamanan untuk mengikuti perkuliahan. Nah, dan kalaupun sudah kita melakukan pengaduan terhadap dosen dan tidak ada perubahan, baru kita langkah berikutnya yaitu kepada Civitas kampus ataupun birokrasi. Dan sembari juga kita menghindari tindakan bullying tersebut. Ya, caranya menghindari yaitu yang pertama itu lingkungan kita sendiri. Kita dapat menganalisis ketika kita pergi ke satu lingkungan apakah kita akan mendapat bullying atau tidak. Nah, kalau kita mendapatkan bullying, kita bisa menghindarinya dengan cara ya berteman dengan yang tidak membuli kita ataupun yang pro sama kita ataupun yang peduli terhadap diri kita sendiri. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Yaitu dan yang pertanyaan kedua ya adalah, apa saran Anda kepada sesama mahasiswa agar menjadi lebih peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar untuk mencegah perundungan? Ya, saran saya tetaplah asah pola pikir, karena semua tindakan bullying atau apapun itu berdasarkan pola pikir, yang dimana karena berdasarkan pola pikir kita dapat mengetahui apa kebutuhan kawan itu sendiri, dan ketika kita melakukan bullying apa akibat yang akan terjadi jika kita melakukan bullying. Karena tidak semua manusia itu tahan dibully dan tidak semua manusia bisa membuli, karena itu ada timbal baliknya. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, selamat sore. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa lingkungan dari Teknik Mesin. Baik, dengan saudara siapa di sini? Saudara Christian Situmorang, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Oh, baik. Saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Apa yang bisa dimainkan oleh generasi muda atau mahasiswa dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari perundungan cyberbullying? Pencegahannya? Peran. Dimainkan sebagai generasi muda. Yang pertama perannya itu bisa dibilang agak sensitif, tapi mengerti situasi dan kondisi dari seseorang tersebut. Yang pertama
memahami mental seseorang, memahami perekonomiannya, karena dalam bullying ini yang pertama itu paling dibully dalam fisik, kalau nggak fisik ekonomi dari seseorang tersebut. Nah, yang paling penting di sini ya memahami seseorang tersebut, latar belakangnya. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimana cara agar mahasiswa dapat menggunakan media sosial secara bijak dan mengurangi resiko cyberbullying menurut media sosial? Apa tadi ulang itu? Menurut Anda bagaimana cara agar mahasiswa dapat menggunakan media sosial dengan bijak untuk mengurangi resiko cyberbullying? Memahami stigma dari media sosial aja, memang apa-apa aja tidak mengikuti tren lah. Istilahnya kalau ada pun kawannya yang contoh korban lah ini yang mau ditarget bully, ada yang ketinggalan zaman atau bisa dikatakan sekarang gamtek, itu jangan langsung langsung dijudge, tapi diajari. Jangan langsung kau gini, langsung menjatuhkan mentalnya itu, karena di kalangan anak muda sekarang itu yang paling sering terjadi. Ya, itu aja. Baik, terima kasih atas waktunya, Bang. Ya, sama-sama. Sekian wawancara saya, terima kasih.